Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan alam yakni Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Maka lebih baik kita berdoa terlebih dahulu agar muhadharah online ini berjalan dengan lancar. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dalam kesempatan ini, izinkan saya membaca yang akan ditampilkan. 1. Pembukaan. 2. Membaca ayat suci Al-Quran dengan artinya. 3. Pembacaan puisi. 4. Pembacaan pidato. 5. Tausiah. 6. Solo vokal. 7. Doa. Dan terakhir, penutup. Maka kita akan mulai acara ini dengan membaca ayat suci Al-Quran dan artinya dari Zahra Rasifah Nuryani dan Haya Aulia Az-Zahra. Untuknya kami persilahkan. Bima nuzila ala Muhammadin wa huwal haqqu min rabbihim kafara anhum sayyi'atihim wa aslaha balahum dzalika bi anna alladziina kafaru ittaba'ul batila wa anna alladziina aamanu ittaba'ul haqqa min rabbihim kadzalika yadhillu Allahu lahum fa idza laqitumul ladzina kafaru fadarbur riqab hatta idza akhantumuhum fashuddul wasaqa fa imma mannan ba'du wa imma fidaan hatta tab'al harbu awzaraha dzalika walau yasha'u Allahu lantasara minhum walakin liyabluwa ba'dakum bi ba'd walladzina qutilu fi sabilillahi falan yudillu a'malahum sayahdihim wa yuslihu balahum. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah. Tunggu. Stop. Ntar dulu, sebentar. Ibu mau ganti, remove pin. Nah, Haya ini ya? Ntar dulu. Iya. Ntar dulu, ibu view dulu. Review. Mana Haya? Mana Haya nih? Saya, Bu. Pin.
Nak, diputer lagi kameranya. Jangan ke samping. Nah. Yuk. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Orang-orang yang kafir dan menghalangi dari jalan Allah, Allah menghapus segala amal mereka. Dan orang-orang yang beriman mengerjakan kebajikan serta beriman apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, dan itulah kebenaran dari Tuhan mereka. Allah menghapus kesalahan-kesalahan mereka dan memperbaiki keadaan mereka. Yang demikian itu karena sesungguhnya orang-orang kafir mengikuti yang batil, dan sesungguhnya orang-orang yang beriman mengikuti kebenaran dari Tuhan mereka. Demikianlah Allah membuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia. Maka apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir, maka pukullah batang leher mereka. Selanjutnya, apabila kamu telah mengalahkan mereka, tawanlah mereka. Kamu boleh demikianlah, dan sekiranya Allah menghendaki binatang dan orang yang gugur di jalan Allah, Allah tidak menyia-nyiakan amal mereka. Allah akan memberi petunjuk mereka dan memperbaiki keadaan mereka. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Cara selanjutnya, pembacaan pidato dari Indah Rahayu kelas 9. Dianya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat yang sebegitu luar biasa, yakni nikmat iman, Islam, dan nikmat sehat walafiat. Karena dengan nikmat tersebut, kita dapat menghadiri acara yang mulia ini. Tidak lupa sholawat beserta salam, semoga tercurah limpahkan kepada junjungan besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, pengikutnya, dan kepada kita sekalian. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya untuk menceritakan kisah tentang Maulid Nabi. Nabi Muhammad lahir dari ibu bernama Aminah dan ayah bernama Abdullah. Menurut riwayat, Nabi Muhammad lahir di Mekah pada hari Senin, 12 Rabiul Awal pada tahun pertama sejak peristiwa tentara bergajah atau Amul Fil pada tahun 571 kalender Romawi. Pendapat lain juga menyebut Nabi lahir pada 9 Rabiul Awal. Namun, pendapat yang terkenal adalah pada 12 Rabiul Awal. Hal ini sesuai dengan hadis riwayat Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya mengenai puasa pada hari Senin. Lantas beliau menjawab, hari Senin adalah hari aku dilahirkan. Bunyi hadis riwayat Muslim. Dikutip dari buku sejarah hidup Nabi Muhammad karya Abdul Samad. Saat Muhammad lahir, diriwayatkan cahaya menerangi istana di Rum. Nama Muhammad diberikan oleh sang kakek Abdul Muthalib, pemegang kunci Ka'bah. Abdul Muthalib membawa Muhammad masuk ke dalam Ka'bah. Lalu seekor kambing disembelih sebagai bentuk akikah. Nabi Muhammad juga dihitan saat berusia 7 hari. Dikutip dari buku Intisari Sirah Nabawiyah. Nabi Muhammad tumbuh sebagai seorang yatim. Ayahnya meninggal saat belum genap berusia 3 tahun. Saat Nabi lahir, tak ada yang mau menyusuinya karena tergolong miskin. Namun seorang ibu bernama Halimah Sa'diyah dengan ikhlas mau menyusui Muhammad, meski asinya sulit keluar. Keikhlasan Halimah pun diberi balasan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keledai kurus milik Halimah menjadi berisi.
dan ASI-nya kembali lancar. Ustadz Yusuf Mansur memaknai salah satu kisah dalam sejarah Maulid Nabi ini dengan siapapun yang dekat kepada Nabi Muhammad akan diberi kelancaran mengarungi kehidupan. Saat anak-anak dan masa remaja, tanda-tanda kenabian Muhammad sudah terlihat. Misalnya seperti malaikat Jibril yang membelah dada dan mencuci jantung Nabi. Saat masa remaja, ketika pergi berdagang, seorang pendeta Bahira juga melihat tanda kerasulan Muhammad. Nabi Muhammad lalu menerima wahyu pertama pada saat berusia 40 tahun di Gua Hira. Nabi memiliki 4 sifat, yakni benar, dapat dipercaya, menyampaikan, dan cerdas. Rasulullah meninggal dalam usia 63 tahun pada hari Senin di bulan Rabiul Awal. Nabi meninggal setelah sakit selama 12 hari. Sejarah Maulid Nabi atau kelahiran Nabi dapat dijadikan momentum untuk mendekatkan diri kepada Rasulullah dengan meneladani kisah dan sifat-sifat Rasulullah. Sekian cerita dari saya. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Rahayu atas pembacaan pidatonya. Acara selanjutnya ada pembacaan puisi dari Adinda Naisyadi Sastra kelas 9. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muhammadku, ketika dunia ini telah redup, kau datang dengan membawa cahaya yang menerangi seluruh alam semesta ini. Dunia ini tersenyum, menanti akan kehadiranmu, wahai junjunganku. Menanti akan semua akhlakmu yang mulia. Engkau tak mengenallah letih hanya demi membela agama Rabb-Mu, wahai junjunganku. Engkau dicaci, engkau dimaki oleh orang yang tak bertanggung jawab. Tapi apa balasanmu, wahai junjunganku, kepada orang-orang yang telah menzolimimu? Tidakkah engkau menaruh setitik amarah terhadapnya? Kesabaran, keikhlasan, itulah yang selalu engkau tanamkan. Engkau berikan segala pencerahan dalam kehidupan. Jahiliyah ini menjadi arah petunjuk yang lurus, berbinar, yaitu jalan yang telah Tuhan ridhoi. Kini engkau telah tiada, meninggalkan cahaya imanmu untuk selalu dikenang dan dijalankan oleh seluruh umatmu hingga hari akhir nanti tiba. Wahai nabiku, rasulku, dan junjunganku, selamatkanlah kami, umatmu yang hina ini, dengan syafaatmu.
Muhammadku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Adinda Naisyari Sastra atas penampilan puisinya. Acara selanjutnya, tausiah dari Bu Putri Ningtyas. Untuknya kami persilahkan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din wassalatu wassalamu ala anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadiran Ilahi Rabbi bahwasannya pada hari ini kita bisa berkumpul di room Zoom meeting untuk melaksanakan muhadharah online. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Bahwasannya pada hari ini kita masih tetap diberi kesehatan, masih diberikan kekuatan untuk menjalani hari-hari kita. Jangan lupa tetap social distancing, jaga jarak, jangan lupa memakai masker dan cuci tangan ya. Untuk agar selalu kita cepat terhindar dan cepat coronavirus ini menghilang ya. Oke. Hari ini ya semoga kita pun segera dapat bertemu kembali ya, karena sangat merindukan suasana kita bisa bercerita, bertatap muka dan lain sebagainya. Untuk hari ini tema kita adalah Maulid Nabi Besar Muhammad ya. Di mana Rasulullah adalah sebagai suri tauladan dalam menjalani hidup. Tentunya dengan mencontoh sifat-sifatnya kemudian dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Di mana Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW sudah mencontohkan beberapa sifat-sifat yang baik ya, yang dapat kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nabi Muhammad sendiri merupakan penutup para nabi dan khotamun nabiin, artinya adalah nabi terakhir. Jadi tidak ada nabi lain selain Nabi Muhammad ya. Jadi kalau ada orang yang mengaku-ngaku saya nabi itu sudah tidak ada, karena nabi terakhir kita yaitu Nabi Muhammad. Iya, betul, Nabi Muhammad. Oke, seperti yang Allah firmankan dalam surat Al-Ahzab ayat 21, di mana yang artinya adalah sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah SAW yaitu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala dan kedatangannya hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah. Nah, jadi di sini kita selalu harus sering banyak beristighfar, sering menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Misalkan kita sedang ada di perjalanan atau apapun, kita harus selalu beristighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sebagai kita kan tidak tahu ya, ketika Allah bilang kembalilah kepadaku, maka kita kembali dalam keadaan suci, dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya. Amin. Oke, di sini ada 4 sifat terpuji Rasulullah yang mungkin bisa diajarkan dari kalian sejak kecil. Jadi kalian bisa menjalankan beberapa sifat Rasulullah. Yaitu di sini diantaranya ada 4 sifat. Yaitu sifat apa aja, Nak? Yang pertama adalah sidik. Yang kedua adalah amanah. Yang ketiga adalah tablik. Yang keempat adalah fatona. Oke, Ibu bahas yang pertama. Yang pertama adalah sidik. Sidik yaitu artinya benar atau sikap jujur dan berkata sesuai dengan fakta tanpa ada kebohongan. Jadi setiap yang ia bicarakan adalah benar, sikapnya jujur dan berkata tanpa ada kebohongan. Yang kedua adalah amanah. Amanah adalah sikap yang dapat dipercaya, seperti misalnya jika ada urusan atau titipan yang dipercayakan kepada seseorang, maka harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Jadi kamu misalkan diberi amanah, tolong ya buku ini disampaikan, Ibu memberi amanah, tolong ya buku ini disampaikan ya, berikan buku ini kepada
kepada Excel misalkan. Nah, jadi nanti Ridwan itu benar-benar menyampaikan amanah yang Ibu berikan. Jadi buku itu benar-benar disampaikan kepada Excel. Oke, kemudian yang ketiga adalah sifat terpuji yang ketiga adalah fatonah ya. Fatonah yaitu artinya cerdas dan pandai. Jadi dalam kehidupan sehari-hari, sifat ini bisa diimplementasikan dengan rajin belajar dan bisa membagi waktu. Ya, jadi Nabi besar kita itu sudah mengajarkan bahwa kita itu harus bisa membagi waktu ya, dan kita juga harus rajin belajar. Bagaimana supaya kita bisa menjadi sifat fatonah, memiliki sifat fatonah? Kita harus rajin belajar agar kita cerdas dan memiliki ilmu. Ya, jadi kita harus gali lagi ilmu pengetahuan kita. Di mana kita juga harus membagi waktu kita. Mana urusan dunia, mana urusan akhirat, agar semuanya jadi berimbang, balance ya. Jangan hanya dunia saja, jangan hanya akhirat saja yang dikejar, tapi harus balance antara dunia dan juga antara akhirat. Nah, sifat terpuji yang terakhir adalah yaitu tablik, yaitu memiliki arti menyampaikan. Jadi ketika seorang dititipi amanah, maka kita harus menyampaikan kepada yang berhak menerimanya. Jadi ketika kita sudah dititipi nih amanah, bla bla bla, nah kita itu harus menyampaikannya kepada yang berhak menerimanya. Jadi Ibu harapkan kalian bisa mengimplementasikan sifat-sifat yang sudah Rasulullah contohkan kepada kita, sehingga kita bisa menjadi diri yang lebih baik lagi ke depannya. Ibu akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk sesi Oke, ya, untuk sesi tanya jawab Ibu buka. Mungkin ada yang mau konsultasi, Bu. Saya di kehidupan saya begini nih, Bu. Bu, saya di kehidupan saya begini nih, Bu. Mungkin ada yang mau konsultasi akan hal itu. Ibu buka. Sesi tanya jawab. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Excel? Bu, bagaimana cara membagi waktu yang baik, Bu? Oke. Pertanyaan yang sangat baik sekali ya. Bu, bagaimana cara kita membagi waktu dengan baik? Yang pertama adalah kita harus tahu schedule kita, apa yang akan kita lakukan nih. Contohnya, hari ini saya belajar dari jam sekian sampai jam sekian. Kemudian tujuan kita apa lagi? Oke, habis ini saya mau refreshing dulu deh, main games 30 menit. Boleh main games 30 menit. Oke, setelah itu saya mau belajar nih, pelajaran IPA. Oke, dari jam sekian sampai jam sekian belajar lagi. Nah, tapi implementasinya apa? Yang pertama adalah harus sadis. Apa itu sadis? Sadar dan disiplin. Kamu harus sadar diri. Siapa kamu? Saya adalah seorang pelajar. Maka tugasnya adalah belajar. Belajar adalah belajar. Jadi kamu, udah nih udah jam saya belajar, harus disiplin, sadis, sadar diri dan disiplin. Berarti jam segini saya harus belajar. Walaupun itu game saja seru-serunya harus kita tinggal. Di sini Ibu tidak berarti kamu tidak boleh bermain sama sekali, tidak, karena kita ada dalam namanya titik jenuh. Pasti baca buku, buka laptop pasti ada titik jenuhnya. Pasti itu. Jangankan kalian, Ibu pun yang sudah usia begini kalau terlalu membaca sampai berjam-jam bisa sakit kepala terkadang. Jadi kita emang harus sadis, sadar dan disiplin waktu, sadar diri, siapa kita, tugas kita apa. Nah, jadi seperti itu ya. Oke, Excel, bagaimana? Ya, Bu. Makasih, Bu. Ya, terima kasih, Excel. Oke, mungkin ada pertanyaan lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, gimana caranya supaya tidak suka berbohong? Ya.
Karena saya masih suka bohong. Oke, terima kasih Zahra atas pertanyaannya. Bu, bagaimana caranya supaya saya nggak jadi suka bohong? Karena saya masih suka bohong. Nih ya, pertama adalah hal yang paling pertama adalah ingat dosa. Gini, pasti kalau masih kecil gini, jangan suka bohong. Kalau bohong inget loh dosa gitu ya. Jadi kalau kita pas mau lagi bohong gitu, ya Allah, kalau saya bohong, nanti saya dosa gitu ya. Jadi kalau setiap mau bohong, aduh saya nggak mau bohong deh. Kenapa? Takutnya saya dosa, nanti masuk neraka gitu. Jadi kita harus membentengi diri kita, hati kita gitu ya. Jangan seneng gitu, bohong gitu ya. Jadi kalau mau bohong, aduh inget dosa saya udah banyak, nanti saya masuk neraka gitu. Oke deh, thank you Zahra atas pertanyaannya. Ibu rasa untuk sesi tanya jawab sudah habis ya. Jadi mungkin kalau ada yang masih mau bertanya jawab lagi, kalian bisa konsultasi di forum chat ya, di forum WhatsApp group. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Putri Nintias atas penampilan tausiahnya. Selanjutnya, penampilan solo vokal dari Adam Raditya kelas 93. Padanya dipersilahkan. Rohatil atyaru tasyadu filayalil maulidi wa barikun nuri abadu nima'ani ahmadi. Rohatil atyaru tasyadu filayalil maulidi wa barikun nuri abadu mima'ani ahmadi wa barikun nuri abadu mima'ani ahmadi wa barikun nuri abadu mima'ani ahmadi wilayahil maulidi. Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul Muthalib kakeknya, Abu Thalib pamannya, Khadijah istri setia, Fatimah putri tercinta, semua bernasab mulia dari Quraisy ternama. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Oh penuh suka duka. Oh penuh suka duka. 2 bulan di kandungan wafat ayahandanya. Tahun gajah dilahirkan yatim dengan kakeknya. Sesuai adat yang ada disusui Halimah. 6 tahun usianya wafat ibu tercinta. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka.
Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Oh penuh suka duka. Oh penuh suka duka. 8 tahun usia kakek meninggalkannya. Abu Thalib pun menjaga, paman paling membela. Saat kecil mengembala, dagang saat remaja. Umur 25 memperistri Khadijah. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Oh penuh suka duka. Oh penuh suka duka. Ke-30 mempersatukan bangsa. Saat peletakan batu Hajar Aswad mulia, genap 40 tahun mendapatkan risalah. Ia pun menjadi Rasul akhir para anbiya. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Oh penuh suka duka. Oh penuh suka duka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Adam Aditya atas penampilan solo vokalnya. Dan penampilan yang terakhir ada Hamdan Fauzan kelas 93 untuk membacakan doa. Kepadanya dipersilahkan. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafini amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lil jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qabla maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wa afa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Buka al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Hamdan Fauzan atas penampilan bacaan doanya. Jika ada kesalahan kata atau menyinggung, maaf sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.